mau ini bawa yang 2 teman-teman itu, jadi ditunggu di perempatan. Saya nunggu juga di rumah gitu biar kita samaan, jadi kan janjinya jam 8, tapi ternyata tiba-tiba kepala sekolah sakit gigi. Nggak tahu apakah sakit giginya dari tadi malam, tapi nggak ngabari gitu. Jadi tadi jam 8 dia baru ngomong saya nggak bisa ke sana katanya. Salah dapat ditaruh di sana. Saya nggak bisa ke sana, dia bilang nanti suruh yang lain aja. Terus yang guru yang satpam itu kan rumahnya juga jauh. Dia pakai motor ke sekolah, jadi balik lagi ngambil mobil dan bisa ngangkut yang ibu-ibu yang juga kemarin itu. Nah kebetulan laptop dia juga dibawa sama ibu yang kemarin. Jadi ya mohon maaf atas kesalahan ini. Ya semoga tidak menjadi terganggu kegiatan kita nantinya. Tapi seperti biasa sebelumnya Ustaz mungkin kita pegang dulu biar apa yang kita lakukan hari ini ada manfaatnya biar berjalan dengan sila siapa dah tetapi sebelumnya sebenarnya saya sudah menyiapkan musik seperti kemarin untuk kita bersenam-senam, tetapi karena nanti ya kendala nanti kita di tengah-tengah saja. Kita ice breaking dulu biar tidak tegang. Ini kalau saya bilang ini itu berarti 1. Mungkin Bapak Ibu Ustazah sudah tahu. Kalau saya bilang ini itu berarti 1. Oke? Diingat, dicatat dalam pikiran. Kalau saya bilang ini itu 1. Tapi kalau saya bilang yang ini itu berarti 2. Nah, kalau saya bilang jika yang ini berarti 3. Nah, kalau saya bilang ini itu 1. Yang ini 2. Jika yang ini 3. Ya, sama saja. Oke, konsentrasi deh. Ini 1. Oke, yang ini 2. Jika yang ini 3. Oke. Ini 1. Yang ini 2. Ini 1. Jika yang ini 3. Yang ini 2. Jika yang ini 3. Guru hebat loh. Ya. Mantap. Luar biasa. Sarapannya pakai telur. Oke, baik. Itu konsentrasi deh. Kalau sekarang kita ini mau tarik. Kita tepuk-tepuk nih.
2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Biar kami ya, biar semangat. Ya, oke, tepuk 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 1, 2, 5, 4, 3. Sudah siap? Oke, baik. Ya, terima kasih Bu Satu Saja yang luar biasa meskipun agak terlambat karena ini hari Jumat biasanya waktunya pendek nih. Jadi kita langsung saja untuk pembelajaran dan asesmen ya, pembelajaran berdiferensiasi. Kita ke pengukuran dulu. Pengukuran sejauh mana ya? Sejauh mana pemahaman kita tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oke, bisa jelas gambar yang lain itu? Kira-kira coba posisikan Ustadz saja itu berada di posisi mana sih untuk pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi itu? Apakah di posisi 1? Kelihatan jelas nih Ustadz saya. Ini posisi 1, kemudian yang ini 2, ini 3, kemudian 4, yang ini 5. Yang 6 mana? Ini 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ini 15, 15, kemudian 16, 17, 18, ya dan seterusnya. Kira-kira pemahaman Ustaz tentang pembelajaran berdiferensiasi itu ada di posisi mana sih? Dan alasannya kenapa berada di posisi 11, 12? Kira-kira menurut Ustaz saya itu kenapa sih saya harus berada di posisi 11, 12? Atau mungkin kenapa sih saya harus berada di posisi 1? Ustaz dulu deh coba. Ya kalau 1 saya berarti Di posisi mana dulu Ustaz? Ustaz di posisi mana dulu? Satu dulu. Oke, di posisi 1 berarti Ustaz ada di posisi yang ini. Mengganggu. Oke. Ya. Nah, kira-kira kenapa memilih ada di posisi 1? Ya karena selama ini kan katakan biasa perangkat itu saya biasa adopsi dari yang lain, menggantungkan perangkat itu dari orang lain. Ya berarti bergantung orang lain deh. Ya. Bergantung orang lain atau bisa dibilang di komunitas belajar lah gitu ya. Oke, Kita ya. di komunitas belajar. Ya. Oke, Pak Kepala ada di posisi mana? Ini. Apa ya keren dia? Ya, posisi mana? Mau di posisi 5? Ada Ya, mungkin ya, satu 20, saja betul. tidur-tiduran gitu, posisi 5. Posisi kedua. Posisi kedua. Mana kedua? Oke, di sini dia nih. Posisi kedua. Nah, apa alasannya? Apalah? Mengayomi. Yes. Yang Oke, lain dulu. Yang lain gitu deh. Membantu yang lain. Ya, itu alasannya. Iya. Ustaz, posisi yang mana? Oh, mungkin di posisi yang apa itu 20. Saya sudah di sini. Di posisi 20 tuh, saya Mana sudah di jawabannya? sini. Gitu ya. Nah, Kalau nomor 5 itu berapa? yang mana nomor 5? Nomor 5 itu Ustaz. Ini Ustaz nomor 5 nih. Ndeh, tak ya. Ustaz tidur. Ini guru, gambaran guru atau murid? ini? Gambaran kita yang mana pemahaman Ustaz saja tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Oh, kalau gitu ganti aja dengan Oh, ganti. Kamu posisi tidur. Nomor Berapa? 8. Mana dia 8? Mana posisi 8? Ini. Oh, ini dia. Iya, tahu enggak? Ini kayak 8 ini. Kenapa dia? Ini dia. Kenapa? Gambarnya saya juga jelas ini. Kenapa dia itu di posisi 8? Boleh maju deh. Apa ya? Kalau Maju belum itu. kita lihat boleh maju deh. Dan kenapa itu di posisi 8 itu? Dia menghayal itu, dia menghayal merenungi atau
posisi saya dalam pembelajaran berdiferensiasi ini adalah saya harus melihat secara individu per individu anak-anak ini dulu. Saya menyendiri dia itu. Saya harus meneliti dulu satu persatu anak ini secara pribadi, baru kemudian saya akan mendiskusikan dengan MGMP dalam MGMP bagaimana untuk mengatasi permasalahan dari masing-masing anak ini, apa solusinya, apa medianya, metode yang harus saya gunakan, sehingga karakter anak-anak yang berbeda yang saya temukan secara pribadi tadi dapat kita tentukan metode yang tepat. Nah, mungkin begitulah bahasa sederhana tapi. Iya. Iya. Nah, berarti Ustadz ini berada di posisi 8, mau sendiri dulu nih. Sendiri mau dulu, apa Pak. namanya? Mau Pendekatan. Melihat dulu Iya. bagaimana kondisi siswa Ustadz, kemudian nanti di sini butuh kolaborasi Iya. dengan komunitas untuk kerjasama. Pinter. Bisa di sini juga. Ini si Ustadz Sugi ini kan? Enggak usah dari Sugi ini deh, tahu namanya Sugi? ICG gitu, enggak ada nih. Ya berarti di sini dari 8 menuju ke 11 12. Ya, sendiri dulu menelaah, melihat kondisi dari peserta didiknya Ustadz, kemudian nanti membutuhkan tetap kolaborasi dengan komunitas antar sekolah. Ustazah mungkin pasangannya Ustaz ya. Ya. Kok tahu? Pasangannya. Pasangannya, ya. Sama Ustazah sama pasangannya atau mau beda pendapat? Kolaborasi berdua. Nanti kolaborasi di luar ayo Ustazah. Kalau saya jawab mungkin ada di posisi 1. Kenapa saya bilang posisi 1? Karena pemahamanku masih kurang lah, bisa dibilang masih di bawah standar dan masih membutuhkan bantuan orang lain. Kita belajar bersama, kita belajar bersama nanti masih tetap semangat untuk paham gitu apa itu pembelajaran berdiferensiasi, apa yang terbaik untuk siswa kita. Tetap berusaha meskipun masih dari titik awal. Ya, titik awal ini nomor 1 ini semangat sekali kalau kita lihat dari gambar ini, memang dia mau berusaha, mau melakukan yang terbaik. Kemudian nanti kita ke posisi 5 ini dia sudah capek sebenarnya udah ini naik di posisi 1, turun lagi di posisi 2, kemudian dibantu di posisi ketiga, dan di 4 turun lagi, kemudian posisi 5 yang lebih baik saya tidur-tiduran di rumah, lebih baik saya terserah dah mau-maunya sudah pemerintah ini mau apa, saya sudah bosan. Itulah anunya yang 5. Ustazah depan Yang posisi mau naik itu posisi 3 ya Bu? ya mana ini yang nanti Ya dorong kakinya naik. nanti kalau kepala Buka kepala dorong. kepala kayak batu tuh yang nomor 2 kan. Yang milih nomor 3 Bu, karena misalkan kebetulan dia ngajar matematika, saya merasa saya sudah punya modal sendiri, saya jurusan matematika, saya mengampu juga pelajaran yang memang itu basic saya. Saya diam di pondok, artinya saya lebih banyak mengetahui tentang kondisi anak-anak, mental anak-anak dan segalanya gitu. Hanya saja saya butuh teman dan merangkak pelan-pelan untuk memahami, karena ini kan kurikulum selalu berubah, baru kita coba belajar berubah lagi, baru belajar berubah lagi, jadi masih belajar. Oke, kembali lagi ke kurikulum yang berubah-ubah ya, yang sudah kita tahu alasannya kenapa. Ya, jadi saya yang paham kondisi siswa, cuma masih butuh bantuan juga. Ya, kolaborasi intinya aktif dan GMP bisa bicara bisa. Dulu sampai tadi GMP-nya, tapi Kalau bahasa Inggris, Ustaz aktif sekali di Ya, yang aktif itu aktif tidak ada pernah ikut. Pernah ikut 2 kali. Kalau bisa ikut saja. Maksudnya penting di situ. Kita Iya. dapat banyak ilmu di sana. Saya belum dimasukkan ke grupnya itu. Oh, tidak dimasukkan di grup. Nanti minta nomor HP-nya yang coba masukkan ke grup di dan minta Pak Helmi yang masukkan ke grup. Penting, kan di tengah, ya sama Sama. ya, sama kita jalan tengah.
Jadi sepandai apapun kita, sepintar apapun kita, masih tetap harus ada komunitas tempat kita bernaung yang bisa membantu kita untuk keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Kita tidak bisa sendiri, meskipun kita merasa alah saya sudah hebat kalau masalah itu gampang, nggak bisa. Kita butuh teman untuk berbagi, teman untuk sharing dan sebagainya, teman untuk kita sama-sama berdiskusi tentang pembelajaran tentang siswa kita. Tapi kembali lagi, tetap seperti kata Ustazah, yang paling paham tentang siswa kita ya kita, yang paling paham kondisinya ya kita. Jadi kita dalam komunitas itu sebatas menyampaikan saja apa yang Tadi pagi saya jawab udah sih Pak. Oke. Ya, itu kembali lagi deh. Jadi kalau bisa Pak Kepala di saja didaftarkan ke komunitas besar yang kayak MGMB itu supaya nanti mengupdate pengetahuan kita. Di MGMB itu bukan cuma sekedar kita aja, kayak modul aja, tetapi masalah kurikulum ini, masalah siswa, tergantung dari apa yang kita ingin nanti bahas nanti. Kita peserta yang mengajukan, bahaskan kita ini dong, bahaskan kita asesmen dong, bahaskan kita tentang kurikulum merdeka. Kita bisa meminta itu di pengurus komunitas gitu. Jadi itu penting sekali. Ustazah, baru kita ke belakang gitu. Dia posisi 20 nih Ustazah kayaknya. Enggak, saya masih dalam posisi 11. Saya pernah membutuhkan kolaborator untuk mendalami pengetahuan tentang diferensiasi. Sebenarnya kolaborator itu kan tidak hanya komunitas, kita belum menemukan komunitas kan. Misalnya kita belum menemukan komunitas, tapi alhamdulillah di sini ada misalnya 1 atau 2 orang yang kita kenal sendiri dulu. Silakan yang teman-teman berkolaborasi. Sebenarnya teman-teman di sini sebenarnya pada posisi itu karena sudah mengenal diferensiasi, karena itulah yang kita butuhkan, kolaborator, kolaborasi bersama teman sejawat atau yang lebih paham tentang ini di posisi. Ya, betul sekali nih Ustazah, kolaborasi. Kembali lagi bahwa bukan cuma sekedar komunitas yang terdaftar yang kita berkolaborasi enggak. Sebenarnya Ustazah ini juga sudah punya komunitas belajar sebenarnya. Kita ketemu seperti ini aja ngerumpi sambil makan-makan terus ngomong di mana sih tadi di kelas ini, itu sudah termasuk komunitas tetapi tidak didaftarkan, tetapi komunitas itu. Cuma yang pemerintah mau sekarang ini komunitas yang jelas, yang terdaftar, yang legal. Tapi kita dari dulu dari kita mulai mengajar pun itu kita sudah berkomunitas sebenarnya. Ya sebelum kita paham bahwa komunitas belajar itu adalah kumpulan guru yang mau berdiskusi masalah anak, kemudian masalah pembelajaran, yakin ya kita keluar dari kelas, coba artinya anak ini capek saya. Iya, gimana sih caranya kita belajar mengajar biar bisa mengatasi anak seperti ini? Wajib kan begitu? Kalau saya sih begitu ya. Iya, saya begitu. Kalau keluar kelas kalau menemukan hal yang capek saya, gimana dong? Bantu saya dong, gimana caranya? Bukan cuma kita ngomongin masalah bagaimana sih modul yang benar? Iya, apa dong materi kita hari ini? Apa materi kita bukan itu aja. Tetapi kita ngomong masalah anak, masalah kondisi kita dalam menghadapi siswa, itu pun berkomunitas namanya. Ya, oke, lanjut Ustazah, di posisi mana? Oke. Kalau kita milih pokoknya bisa nggak Bu? Boleh. Berarti kan kuat sekali ini pohonnya ini. Pohonnya di sini kita membutuhkan banyak orang untuk belajar gitu. Kemudian karakter anak-anak kan berbeda-beda yang harus kita hadapi gitu. Kalau tiap
formanya kayak gitu. Oke, Jadi oke. pohonnya jadi kan kita belajar bisa dari bawah. Ah. Nah untuk mencapai atas itu kan kita perlu ini juga belajar Iya. ya banyak hal-hal yang apa namanya perlu kita pelajari, perlu kita berusaha untuk sampai ke atasnya. Kalau saya milih ini dulu dari pohonnya. Mungkin. Kayaknya tumben ada milih pohon ini saya dulu aja. Makanya mantap ini, mantap berarti usahanya di sini kalau saya tangkap maunya dari nomor 1 sampai nomor 2 gitu. Ya, ya berarti Excellent. semangatnya usahanya berarti luar biasa ya. Aku dari nomor sekian dulu dah. Nggak apa-apa suatu saat berada di posisi 5 karena memang manusia seperti itu. Ada titik jenuhnya. Saya aja kalau sudah jenuh, anu ramai pemilihannya pemerintah ini doa-doa yang penting ngajar apa. Itu kan pemikiran kita itu sudah di posisi 5. Kemudian kita di posisi sisi 2, kita merasa oh ya saya bisa membantunya. Ayo kolaborasi untuk membantu. Posisi 3 kita juga butuh bantuan. Ya, kita butuh bantuan. Kemudian di posisi 4, wah tertolong kita sih dengan itu turun lagi di posisi 4. Kembali lagi di posisi 5 pada saat posisi turun di posisi 4 itu lelah kita udah. Naik lagi ke posisi 6, berusaha lagi posisi 7, kemudian 8, jatuh lagi kita di posisi 9 itu. Ya, berarti usahanya di sini mengambil semuanya dan pada akhirnya mengharapkan untuk bisa berada di posisi ini. Ya. Bisa berada di posisi 20 bahwa memang betul-betul paham apa yang siswa inginkan, apa yang siswa butuhkan, apa yang saya harus lakukan demi anak saya, demi murid saya. Karena kita kan orientasinya siswa. Oke. Next Ustazah. Kalau ambil nomor 1 sampai 5 bisa dulu kan? Boleh, boleh. Saya kan mesti banyak misalnya kamu belajar, bagaimana cara mendidik anak-anak yang baik, gitu kan? Berarti 1, 2, 3, 4, 5 boleh. Tapi ujungnya tidur dong. Nanti kita lagi saja. Ini mengenai belajar kita harus kerjasama dengan teman-teman. Gimana sih caranya untuk belajar yang baik? Gitu kan? Ya, mantap saya G. Nanti bangun lagi G biar bisa ke posisi Iya, kalau udah jatuh bisa bangun. Bangun lagi G. Oke, siap. Lanjut lewat belakang lah, dengan depan belakang. Oke, Ustazah yang paling indah dan cantik ini. Ya, paling indah deh. Oh iya. Ada bontot ini, ada bungsu. Ayo Ustazah mau yang mana? Atau pilih semuanya? Iya. Tadi kayaknya Ustazah berpikir tentang bagaimana posisi beliau-beliau tentang pemahaman itu. Ya. Saya pahamnya di sini gimana sih posisi kita sebagai guru itu untuk berdiferensiasi. Ya. Gitu. Ya. Ya, posisi saya sebagai guru yaitu di nomor 2. Oke. Ya. Ini Kenapa? Kenapa? Posisi di menurut saya itu penting, posisi akar, Iya. dan akar. Dimana kita sebagai guru membantu murid kita untuk naik ke atas. Ya. Itu aja. Membantu murid naik ke atas nih. Iya. Di posisi Ya, kita ya. posisi di tengah-tengah terus di paling bawah itu mengayomi, mendidik agar kita sama-sama gitu melihat dari bawah dulu baru kita lihat bagaimana di atas. Saya suka yang di tengah-tengah ya. Iya. Iya. Berarti oke, mulai dari paling bawah. Ya. Tadi yang nomor 1, kenapa sih nomor 1 dia padahal yang pertama tetapi adanya tidak paling bawah. Ya, karena nomor 1 itu kita masih anggap saja kita sedang menggebu-gebu gitu. Kayak orang jatuh cinta itu loh, ya, baru ketemu pertama kali ketemu itu ya panas membara gitu. Jadi ini nomor 1 dia sedang bersemangat-semangatnya. Kemudian di nomor 2 dia sudah merasa bersemangat. Kembali ke nomor 2 dia membantu. Ya. Membantu. Kemudian nanti naik ke nomor 3 ya dia butuh bantuan. Dan seterusnya. Next, Ustazah. Nomor 1. Nomor 1, oke. Ya, semangat luar biasa. Kita akan tetap membutuhkan bantuan dari orang lain. Oke,
Ya, oke. Ini berarti nomor 1 ya. Siap. Semangatnya luar biasa memulai start itu yang paling penting sebenarnya. Bagaimana kita memulai sesuatu itu dengan semangat. Mulai awalnya aja kita sudah lemas, apalagi ini. Baru lagi kalau udah dari awalnya kita sudah malas-malasan, bagaimana selanjutnya? Jadi kita mulai dulu dengan semangat yang tinggi. Oke? Lanjut saja. Saya pilih nomor 3. 3. Nah, Ustaz, kepala sekolah ini banyak ini anunya. Banyak sekali apa namanya? Yang harus diganggu ini. Ayo saja alasannya. Alasannya apa alasannya? Karena pertama kita akan mulai merangkak, ya. Kemudian kita mulai merangkak, kemudian kita juga sangat membutuhkan sokongan, bantuan. Nah, jadi sambil prosesnya ya, sambil butuh bantuan. Mantap. Tetap butuh bantuan nih. Selanjutnya yang terakhir Ustazah nomor 3 sama nomor 3. Oke. Karena nomor 1 kan kita mulai nih, yang nomor 3-nya kita naik biar bisa konsisten. Oke. Konsisten tetap menjalankan apa yang sudah dilakukan. Oke, berarti nomor 3 butuh bantuan dan tetap konsisten nih, konsisten menjalankan apa yang sudah didapatkan gitu. Baik, Ustazah, ini sekedar gambaran saja ya. Kira-kira kita berada di posisi mana? Ini yang paling penting sebenarnya. Untuk memulai pengenalan hal yang baru meskipun tidak baru. Kita kan sering mendengar nih, sering kita dengar pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang lain-lainnya apa sih berdiferensiasi itu sering kita dengar. Karena kita kan berada di zaman Z gitu ya, apa? Jadi iya banyak sekali sumber-sumber. Jadi di zaman ini guru itu bukan satu-satunya sumber untuk mencari ilmu, tetapi banyak sekali sumber yang lainnya. Itu yang harus kita tekankan kepada siswa kita juga. Itu yang kemarin kembali lagi ke profil pelajar Pancasila yang mandiri, kritis. Guru itu bukan satu-satunya sumber, meskipun guru tidak tergantikan dengan apapun, dengan siapapun. Tetapi di sini kita tekankan bahwa guru bukan satu-satunya sumber tempat belajar. Ada banyak hal, lingkungan kita, kemudian keluarga, sumber-sumber yang lainnya. Itu banyak sekali sumber yang bisa kita gunakan untuk kita belajar, untuk siswa kita belajar. Okay? Jadi itu yang dibilang bernalar kritis dan mandiri. Kita tuntun siswa kita untuk misalnya suatu pembelajaran seperti ini, nanti minta siswa kita untuk mencari di luar dari kita materi yang kita sampaikan, biar mereka mandiri. Kemudian kita lanjut dulu ya. Kita lanjut ke capaian apa sih yang harus kita capai? Boleh nggak Ustazah minta tolong dari belakang nanti biar. Nanti kita kirim dulu yang tadi. Oh gitu ya, ada ya. Oh gitu. Ya ada. Dari belakang tapi Oh, dari depan ya. ini dari kalian. Oh iya dari depan. Oh ya. Iya. Presentasi maksudnya. Oke, apa capaian pembelajaran yang ingin kita capai di pertemuan kali ini? Yang pertama, memahami konsep pembelajaran berdiferensiasi, kemudian mengidentifikasi berbagai kebutuhan belajar individu berdasarkan perbedaan gaya belajar, minat, kesiapan dan kemampuan siswa. Oke. Kemudian mengimplementasikan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam lingkungan kelas yang beragam. Dan yang terakhir, merancang menerapkan berbagai bentuk asesmen. Di sini nanti selain pembelajaran berdiferensiasi akan ada asesmen nanti sedikit akan saya singgung di akhir pertemuan nanti. Ada asesmennya karena asesmen itu alat ukur sejauh mana kita sudah sukses melaksanakan proses pembelajaran. Alat ukur juga bagaimana gaya belajar siswa, kemudian minat, kesiapan dan kemampuan siswa kita. Itu ada di asesmen, nanti akan dibahas lebih lengkap lagi di asesmen. Kemudian tujuannya yang jelas, 1, memahami konsep pembelajaran berdiferensiasi.
mengidentifikasi berbagai kebutuhan belajar, kemudian mengimplementasikan strategi pembelajaran, dan yang terakhir merancang dan menerapkan berbagai bentuk asesmen. Nanti ini mungkin produk yang ingin kita hasilkan di akhir, baik nanti pada saat penguatan, pendampingan di bulan berikutnya. Kita berharap akan ada produk asesmen, produk modul ajar, produk nanti perangkat ajar mulai dari CP, TP, ATP dan sebagainya, dan sampai terakhir nanti asesmennya. Oke, cerita sedikit sebelum melihat ke sini. Boleh nggak ada yang mewakili ceritakan dia ke pembelajaran apa sih? Ya, pengalaman satu saja nih yang pernah satu saja alami di dalam kelas yang paling menarik, yang sekiranya ternyata saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi loh, tapi saya waktu itu belum mengenal bahwa ini yang dinamakan pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang mau bantu dia menceritakan pengalaman mengajar di kelas, siswa-siswanya bagaimana begitu? Satu saja. Ada yang membantu kepala sekolah membantu? Kepala sekolah juga masuk kelas deh? Ya. Oke. Kepala sekolah mungkin mau membantu dia cerita sedikit pengalaman mengajar di kelas begitu. Bagaimana apa yang Ustaz temukan, karena kita kan berbeda deh. Kalau dia kan di sekolah negeri maksudnya yang non agama gitu. Kalau di sini kan memang yang basicnya agama pondok gitu. Jadi pengalaman Ustaz mengajar di kelas yang paling menyenangkan diceritakan. Bila Kali dulu. atau ada yang membantu saja mungkin ada punya pengalaman menarik mengajar di dalam kelas. Ada Ustaz yang mau PPG itu nanti disuruh bercerita nanti. Pengalaman dia mengajar di dalam kelas bagaimana? Atau gini, saya ceritakan sedikit ya. Saya dulu mulai nanti yang minta bercerita yang lainnya. Dulu di tahun belum kurikulum merdeka itu masih K13 kalau tidak salah. K13 tahun berapa itu masih dia sekitar 2018-an. Enggak lah, 2017, 2016-an waktu itu. Saya belum ada ini, belum kita tahu pembelajaran berdiferensiasi, belum kita tahu kurikulum merdeka, masih K13 kan. Waktu itu saya punya satu kelas istimewa yang pada saat itu saya diberi kepercayaan untuk memegang kelas istimewa ini. Kenapa saya bilang kelas istimewa? Luar biasa memang. Luar biasa. Yang lain sudah menyerah, meski yang laki, dulu laki atau perempuan sudah menyerah. Yang dibuka ngajar-ngajar itu dia, lelah aku katanya. Dan saya berpikir kok saya kan perempuan, biasanya kalau perempuan kan biasanya melo gitu ya. Kalau ada yang lebih itu susahnya kadang suka keluar air mata ya aja gitu. Saya berpikir dalam hati gimana cara saya menghadapi anak ini dengan berbagai macam karakter, mulai dari yang paling pendiam, tidak ngomong sama sekali, kita pantau dia baru dia ngomong. Sebenarnya dia tidak tulis, cuma tidak ngomong. Kalau dia bercanda sama temannya, baru dia keluar suaranya. Tetapi kalau kita tanya, coba ayo perankan ibu guru ini, diam dia tidak diam. Dia buka mulutnya enggak. Sampai yang tidak bisa diam, yang bolak-balik, yang maksudnya tidak bisa diam di tempat itu ada di sekolah itu. Sampai ada yang ada satu siswa yang mohon maaf mungkin ini agak didengar, dia berangkat ke sekolah aja masih dalam keadaan semalamnya karena minum. Itu sudah yang lebih itu abun poten, saya ngomongnya begitu, itu abun poten, abun klik kayak bau sabun ya, itu dia ngomong sama saya, ibu guru, ini telah abun itu waktu nginep kemudian sampai sekarang masih kamu bersin, enggak sebelum lagu abun bau mulut saya masih kayak cepat sana, cuci mukamu. Tapi tidak bisa dulu sudah saya ember seperti dia tidak bisa. Ada yang seperti itu. Sampai saya putus asa, apa yang harus saya lakukan ya
materi kita prosedur teks. Ayo kita cari bahan untuk berujak. Ya guru mau, saya nanti bawa nanas. Cari dulu. Saya bawa gula, semua bawa alat untuk berujak itu ada sekarung itu. Rujaknya dibawa sekarung, kemudian mangganya dia bawa seplastik. Waktu itu, pokoknya semua bahan rujak dia bawa. Kita berujak di dalam kelas sampai guru di luar karena waktu itu kan belum tidak paham mereka bahwa begitu caranya menghadapi anak seperti itu. Apa aja dikerjain sama ibu guru ini? Ya berujak-ujakan di dalam kelas, apa aja manfaat? Saya aja waktu itu belum tahu manfaatnya apa itu sebenarnya. Cuma saya berpikir, pokoknya saya melakukan hal yang menyenangkan buat mereka. Diam benar, diam dia. Kamu ini, kamu gini bumbu, kamu ini. Nah terus coba kasih tahu guru apa bahannya. Tahu kamu tuh apa bahasa Inggrisnya nanas? Tahu guru ini saya pindah kamus, cari ya. Carikan guru kamu tuh carikan guru apa bahasa Inggrisnya semua bahan-bahan ini. Kamu carikan guru apa bahasa Inggrisnya semua alat-alat ini. Terus kalau itu guru apa gini macam itu dia saya bilang. Tapi gimana? Saya belajarnya. Coba sambil kamu kata apa yang kamu temukan di kerjaan itu, kata kerjanya apa? Begini bu guru. Nah, terus begini itu apa bahasa Inggrisnya? Menghaluskan. Menghaluskan itu apa bahasa Inggrisnya nanti? Begitu kan saya bilang. Pokoknya kayak kita bercanda lah, gitu, main-main terus kita foto-foto ya, kita selfie-selfie, bilang foto semua. Itu kayaknya kelas yang paling kurang kalau pandangan orang dari luar. Tetapi menurut mereka yang di dalam itu yang paling menyenangkan. Tahu yang bilang anak-anak, guru, nanti kalian belajar bahasa Inggris, terus apa besok? Besok kita bawa gambar artis saja guru, terus kita pandangi dia. Yang kemudian ya terus, dia tahu sendiri apa yang dia lakukan. Sebenarnya itulah pelajaran apresiasi. Saya tidak tahu waktu itu, cuma saya harus melakukan itu untuk membuat mereka senang di depan saya. Itu aja ya saya pikirkan, pokoknya mereka harus senang dengan saya. Baru nanti saya pikirkan apakah yang saya lakukan betul apa enggak. Pada saat saya ketemu ini, pas saya sudah melakukannya di kelas itu. Dan karena saya diprotes dari sana sini, jadi saya mikir lagi, tidak benar mungkin. Waktu itu tidak benar yang saya lakukan, mungkinnya terlalu seluruh saya. Itu saya mikir. Tapi ketemu ini, ya saya yang betul seperti itu. Saya jadi berpikir seperti itu, ya. Dan sampai saat ini anak-anak yang mengguru itu sekarang kayaknya sudah ada yang sudah kawin, ada yang sudah ke Malaysia dan sebagainya. Meskipun sukses mereka dengan cara mereka, bukan seperti kita yang harus jadi guru, harus jadi. Mereka sukses dengan cara mereka. Tetap mereka yang berguru sida doang. Sida doang katanya begitu, yang paham kita waktu itu. Itu dia bilang, seandainya kita tidak pelan-pelan caranya menuntun mereka, mungkin sudah hancur kelasnya. Ya, kalau saya tidak punya materi, ayo kita cari apa? Waktu itu kan jamu banyak di sana, kalau bungkus hujan. Jadi setiap pagi itu saya mungkin dijuluki guru jamu, guru tengkong gitu. Setiap pagi saya begini di kantor itu saya begini bawa jamu sebesar jamu yang yang asli itu. Sampai sidu doang beban jamu anak-anak. Mereka cari sama kasih buku saya jamu. Sampai seperti itu hari mereka berarti kan mereka senang, sayang sama kita dengan cara kita mengajar. Okay? Jadi itu sedikit cerita. Meskipun kita belum paham apa itu pembelajaran berdiferensiasi, sebenarnya kita sudah melakukannya. Dari cerita saya, pernah tidak Ustaz saja mengalami yang sama dengan saya? Iya, pernah kan? Iya, cuma mungkin susah untuk diceritakan, pasti. Ya, pasti ada aja pengalaman yang seperti ini, ketemu sama anak yang seperti ini, ketemu anak yang seperti ini, ketemu anak yang pintarnya luar biasa juga sering. Pintarnya luar biasa, kemudian pintar dan pelit. Ada kan? Tahu pintar dan pelit itu? Pintar sendiri, ayo minta mengajarkan teman. Kasih temannya nyontek, misalnya kalau dia sudah putus asa dan aja kayak gitu itu pelit itu. Ada yang pintar, kalau saya ada murid saya pintar sendiri dia bekerja sekelas yang jiplak kerjaannya. Jadi di kelas itu kita ukur dia aja, ukur dia saja. Kalau dia sudah paham, dia paham, dia paham. Ya berarti semua sudah paham. Karena apa yang dia kerjakan semua dapat nanti.
waktu itu saya mengukurnya. Oke, kita fokus ke sini lagi, Ustazah ya. Nah, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi? Kembali lagi kita ke sini. Oke. Silakan. Nah, ini pendapat Bapak Ibu Ustazah tentang pembelajaran berdiferensiasi apa sih? Saya sering melakukan pembelajaran ini. Cuma apa sih pembelajaran berdiferensiasi ini? Halo, di sini. Dunia, di sini. Iya. Kita kemarin nggak tahu kerjaan. Sudah bisa Pak. Ini yang namanya tidak ada lautan akan terjadi. Belum, baru masih tengah jalan. Itulah kan saya. Saya ini kan tidak ada pembelajaran berdiferensiasi. Nanti cerita-cerita. Ambil sabung ngopi. Lihat sini lagi, nggak apa-apa. Sini. Oh, di sini silakan. Ayo, atau kalau saya mau lihat, ini kan, sini kan. Oke, silakan. Apa atau kopi juga? Boleh. Biar nggak ngantuk kita. Di sana Ustaz, sudah makasih deh. Kenapa nih nonton dempet dibimbing pasangannya saja biar tak ke sana kemari. Kurang fokus. Kayak tadi fokus sekali tadi. Tiba-tiba mau tempel ini. Ngantuk. Kopi. Belajar saja kopi dulu sambil-sambilan. Boleh dah di kopi dulu biar tak ngantuk. Hari Jumat biasanya awalnya kan ngantuk. Nanti saya aja yang rasain. Makanya kadang kalau belum kegiatan hari Jumat, kok Jumat sih? Apalagi kami yang di hari Jumat. Oh libur ya. Apalagi kalau hari Jumat di sini sepi banget sih. Ada SD naik. Oh enggak. Itu ya. Itu makanya saya bilang kalau hari Jumat nggak bisa kan kalau malah diganti pakai yang malah yang lain kemudian lagi. Biasa ya. Saya
Pak Kepala dari tanda tangan ya di sini. Dari kemarin itu Pak Kepala. Siap. Oh ini udah ada ini Pak Kepala. Yang kemarin belum. Oh ada ini deh. Yang kemarin belum. Ada. Oh iya. Hari pertama.